Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin beserta para pengurus yang senantiasa Allah berkahkan. Yang sama-sama kita hormati para guru, para asatiz, para jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama Allah muliakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita bisa kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimanya dan Allah berkenan membalasnya dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada Nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in hingga kita semua. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban kita dan juga bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ketika berbicara syukur, maka tentu kita pun berbicara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena syukur dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau katakan di dalam Panbayan Fadilati Syukri, ilam anna Allah Ta'ala qarana asyukra bizikri fi kitabihi ma'annahu qala wa dzikrullahi akbar wa qala ta'ala fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun wa qala Allah ta'ala wa ma yaqbalullahu bi adzabikum in syakartum wa amantum. Wa qala Allah Ta'ala wa sanajzi syakirin. Kata syukur dan zikir ini tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana tadi dibacakan ayatnya di dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa dzikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu besar. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fadhkuruni adzkurukum washkuruni wa la takfurun. Maka ingatlah kamu kepadaku, adzkurukum, maka aku akan mengingat kamu sekalian,
washkuruni, dan bersyukurlah kamu kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kamu ingkar. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah pun berfirman, wa man yaqbalu bi adzabikum in syakartum wa amantum, dan Allah tidak akan menyiksa kamu sekalian in syakartum, jika kamu bersyukur, wa amantum, dan kamu beriman semuanya. Dan Allah pun berfirman, wa sanazzi syakirin, dan kami akan membalas orang-orang yang bersyukur. Di dalam ayat ini banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan bagaimana syukur dan zikir, syukur dan mengingat Allah itu saling berkaitan dan juga tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu hadirin, begitu pentingnya syukur yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di situ ada kebaikan. Apa kebaikannya? Yakni akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, tentu Allah akan menambah nikmat tersebut. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ini menjelaskan makna la azidannakum adalah ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan menambahnya kepada mereka yang selalu syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Kata Imam Al-Ghazali adalah yang akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan adalah ada fi khamsyati asya'a, ada 5. Apa yang akan ditambah ketika orang bersyukur kepada Allah? Yakni fil agniya, yakni akan ditambah harta dan kekayaannya. Ketika seseorang bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni harta ataupun kekayaannya. Yang kedua, wal ijabah, yakni doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala seseorang mampu dan selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Yang ketiga, wal rizki, akan selalu Allah berikan rizki, diluaskan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wal maghfirati, akan diberikan ampunan, ditambah ampunannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, wa taubati, jadi akan dibukakan pintu taubat bagi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur pun hadirin adalah sifatnya, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Wallahu syakurun halim, dan Allah maha pembalas jasa dan lagi maha penyayang. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan cepat menyiksa manusia yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur adalah kalimat yang diucapkan pertama kali oleh ahli surga. Nanti ketika manusia yang beriman kepada Allah di yaumil qiyamah,
dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalimat yang pertama yang diucapkan oleh ahli surga adalah yakni kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diucapkan oleh ahli surga tatkala Allah masukkan dia ke dalam surga, yakni alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Segala puji bagi Allah yang telah membuktikan menepati janjinya. Jadi janji Allah kepada orang yang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di kehidupan dunia, maka janji Allah dia akan diberikan nanti di akhirat, yakni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu siapa hadirin hamba-hamba Allah atau makhluk Allah yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu yang paling banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yakni junjungan kita kanjeng Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam berbagai riwayat hadis, bahkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah melaksanakan sholat malam itu sampai kakinya bengkak. Lalu diucapkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaupun engkau ya Rasul mempunyai dosa, karena Rasul maksud, kalaupun ada, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan ampunan baik dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Tetapi dalam redaksi hadis ini berbeda. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala afala akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba-hamba atau menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena hadirin, begitu penting syukur kepada Allah yang harus kita laksanakan. Maka ada 3 cara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 3 cara syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yakni kita syukur bil qalbi, yakni syukur dengan hati. Bagaimana syukur kita dengan hati? Syukur kita dengan hati adalah yakni kita menyadari sesadar-sadarnya bahwasanya nikmat yang kita miliki dan kita genggam itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saat ini kita diberikan sehat walafiat, diberikan kita rumah, diberikan kita kendaraan, diberikan kita usaha, diberikan kita pekerjaan, diberikan nikmat-nikmat yang lainnya, maka harus kita sadari bahwa itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berpikir bahwa nikmat yang kita genggam dan kita miliki ini adalah semata-mata hasil jerih payah kita, semata-mata hasil usaha kita. Jangan. Kita harus sadar dan sesadar-sadarnya bahwa nikmat yang kita miliki adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang berbicara, saya punya uang, saya punya mobil, saya punya rumah, ini hasil usaha saya, ini hasil kreativitas saya, ini hasil ilmu saya. Kalau pertanyaannya kita balik hadirin, ilmunya dari mana? Kamu bisa bekerja dengan anggota tubuh, itu anggota tubuh siapa yang menciptakannya? Kamu bekerja dengan keadaan sehat, sehat siapa yang memberinya?
Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu, maka tentunya sangat disayangkan, karena hakikatnya semua yang kita miliki, semua yang kita nikmati, dan semua nikmat-nikmat yang ada di dalam diri kita adalah karunia pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan setiap nikmat yang ada padamu itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi syukur bil qalbi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian dan karunia dari Allah. Apapun yang kita miliki, baik nikmat yang dianggap kita kecil maupun nikmat yang kita anggap besar, semuanya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita harus mempunyai tujuan yang baik atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, hadirin jamaah rahimakumullah, adalah syukur bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana syukur kita dengan lisan? Syukur kita dengan lisan adalah menampakkan, menzuhirkan nikmat yang Allah berikan dengan kita selalu mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Di antaranya adalah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita diberikan nikmat makan, maka setelah makan kita mengucapkan Alhamdulillah. Ketika kita diberikan nikmat tidur, maka setelah bangun dari tidur, Allah izinkan kita bangun dari tidur, maka kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Dan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita harus mengucapkan syukur dengan lisan, yakni mengucapkan puji kepada Allah, yakni Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di dalam kaidah ilmu nahu, dalam kalimat lafaz Alhamdu itu ada alif lam istighraq, yakni yang bermakna seluruh. Maknanya adalah bahwa pujian itu adalah mutlak hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita syukur dengan lisan adalah kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tingkatan yang paling tinggi dari kita syukur dengan lisan tentunya adalah, ini tingkatan tinggi Pak ya, kalau kita insya Allah belum sampai. Jadi ketika seseorang diberikan nikmat, dia mengucapkan Alhamdulillah. Sebaliknya diberikan musibah pun mengucapkan Alhamdulillah. Punya uang, Alhamdulillah. Tidak punya uang pun Alhamdulillah. Punya beras di rumah, Alhamdulillah. Tidak punya pun Alhamdulillah. Kira-kira istri kita begini gak Pak ya? Ini kalau istri seperti ini, baiti jannati, rumahku surgaku. Jadi nggak punya uang, Alhamdulillah. Tidak punya uang pun Alhamdulillah. Ini tingkatan tinggi. Ada hikayat Pak ya? Ada hikayat. Ada seorang raja mempunyai menteri yang selalu mengucapkan Alhamdulillah dalam situasi dan kondisi apapun. Lalu satu hari sang raja ini, hadirin jamaah rahimakumullah, dia mengalami kecelakaan tangannya, luka. Lalu dipanggil sang menteri ini untuk menghadap sang raja, karena sang raja sedang mendapatkan musibah, tangannya luka. Lalu setelah datang sang menteri ini, di hadapan sang raja mengucapkan Alhamdulillah. Lalu raja kaget, kenapa kamu mengucapkan Alhamdulillah padahal saya terkena musibah, tangan saya luka? Saya, kata sang menteri
menteri dalam situasi dan kondisi apapun mengucapkan alhamdulillah. Lalu raja marah. Kata sang raja, wahai sang menteri, kalimat itu baik, tetapi saat ini saya terkena musibah. Jangan kau ucapkan kalimat itu. Tetapi menteri tetap berpendirian teguh mengucapkan alhamdulillah dalam situasi dan kondisi apapun. Akhirnya raja marah, lalu sang menteri ini dimasukkan ke dalam penjara. Ketika sang menteri ini dimasukkan ke dalam penjara oleh sang raja, maka sang menteri ini pun mengucapkan alhamdulillah. Ini luar biasa. Satu hari sang raja pergi berburu ke dalam hutan, dan ketika berada di dalam hutan, sang raja ditangkap oleh kaum primitif. Setelah ditangkap, sang raja ini akan dibunuh untuk menjadi tumbal sesembahan mereka. Tetapi ajaibnya, setelah disiapkan sang raja ini untuk dibunuh dan diberikan untuk sesembahan kaum primitif ini, maka tidak jadi, Pak, karena ada anggota tubuh sang raja ini cacat yang luka ini. Karena menurut mereka ini, kaum primitif ini, sesembahan yang harus ditumbalkan adalah dalam kondisi fisik yang harus sempurna. Maka raja dibebaskan. Setelah raja dibebaskan, dia pulang langsung ke kerajaan dan menemui sang menteri yang ada di dalam penjara, dan dia pun meminta maaf kepada sang menteri, dan sang menteri itu pun dibebaskan. Lalu sang raja bertanya kepada sang menteri, apa hikmah kamu selalu mengucapkan alhamdulillah, bahkan ketika dimasukkan penjara pun mengucapkan alhamdulillah? Kata sang menteri begini, wahai sang raja, jikalau aku tidak mengucapkan alhamdulillah dan aku tidak kau masukkan ke dalam penjara, tentu aku menemanimu di dalam berburu. Dan tentunya ketika kamu dibebaskan karena ada tanganmu cacat, tentu penggantinya yang akan ditumbalkan itu adalah aku, karena anggota tubuhku ini sempurna, tidak ada cacatnya. Ini luar biasanya berkahnya selalu mengucapkan alhamdulillah dalam situasi dan kondisi apapun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah syukur atau syukur bil jawari atau syukur bil arkan, yakni syukur dengan perbuatan atau dengan anggota tubuh kita. Syukur dengan perbuatan atau dengan anggota tubuh kita adalah mempergunakan seluruh kenikmatan yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan nikmat sehat, dipakai untuk beribadah kepada Allah. Ketika kita diberikan nikmat keluasan rizki, maka rizki ini dipakai untuk beribadah. Di antaranya membantu sesama manusia yang membutuhkan. Bukan kita simpan serapat-rapatnya untuk kepentingan kita pribadi, tetapi nikmat keluasan rizki ini adalah kita gunakan untuk membantu sesama manusia. Ketika diberikan nikmat-nikmat ilmu, maka ilmu ini digunakan untuk beribadah kepada Allah. Di antaranya disebarkan, disiarkan, diajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka syukur dengan jawari, syukur dengan arkan, syukur dengan perbuatan adalah mempergunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu an yura athara nikmatahu ala 'abdihi." Sesungguhnya Allah senang kepada hamba-hambanya, atau sesungguhnya Allah senang atas bekas-bekas nikmat dari hambanya. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala senang
ketika nikmat yang diberikan kepada hambanya dipakai untuk beribadah kepada Allah, dipakai untuk membantu sesama, dipakai untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan ini dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga melanggar aturan syariat yang Allah sudah tentukan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian tentunya kajian kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan syarat dengan makna, syarat dengan berkah, syarat dengan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di sisa umur kita ini menjadi hamba Allah yang selalu pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan, dan Allah jauhkan kita dari sifat-sifat yang tidak mampu bersyukur atau kufur akan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita beribadah, dan sekali lagi menjadikan kita menjadi hamba-Nya yang mampu bersyukur kepada Allah sampai malam Ijrail mencabut selembar nyawa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustaz, sambil menunggu waktu isya pasti waktunya. Ini kejadian nyata Pak Ustaz, sekitar 20 tahun yang lalu. Kami pernah bergabung dengan kawan-kawan yang hidupnya penuh dengan kekurangan. Tapi hamba Allah ini senantiasa menjalankan perintah Allah, yaitu fisabilillah, berjalan di jalan Allah. Nah, kebanyakan hamba-hamba Allah ini hidupnya kekurangan karena tidak mempunyai kerjaan tetap. Nah, suatu saat dia menikahi seorang wanita yang dari menjadi mu'alaf. Setelah menjadi mu'alaf, ikut suaminya Pak Ustaz. Nah, suaminya ini mohon maaf sering mendakwakan agama. Kerjanya hanya sebagai guru ngaji. Nah, setiap harinya itu ngaji ke sana kemari, tetapi penghasilannya kurang Pak Ustaz untuk sehari-hari. Punya anak satu, kemudian istrinya menuntut, karena biasanya hidup dengan orang tuanya itu kecukupan. Tapi setelah mempunyai suami, dia selalu kekurangan. Kontrak sana, setiap pembayaran belum bayar, akhirnya pindah lagi utang kepada teman-temannya. Nah, kalau kami lihat tadi yang disampaikan Pak Ustaz bahwa orang yang bersyukur itu ada 5 kriteria, di antaranya adalah ditambah rezekinya, kemudian diberikan keberkahan hidupnya. Hamba Allah ini sudah melaksanakan seperti itu, tapi tidak menemukan yang seperti itu. Tapi Pak Ustaz, dakwahnya selalu tiap hari dilaksanakan.
Nah, suatu saat istrinya menuntut untuk pisah karena kekurangan ekonomi. Kemudian saran dari kawan-kawan, kamu harus bekerja selain jadi guru ngaji, kerja yang lain. Akhirnya lama-kelamaan istri meninggalkan suaminya. Nah, kalau kita melihat kejadian seperti itu, Pak Ustaz, ini kejadiannya bukan 1-2 tahun, tapi lama sekali. Kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan kepada hamba Allah tadi supaya dia kembali bangkit untuk tetap mendapat agama? Karena kalau kami lihat hampir dia putus asa, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pertanyaannya. Apa yang ditanyakan sesuai dengan yang disampaikan, bahwa orang yang bersyukur itu akan ditambah oleh Allah. Jadi tadi kekayaannya, kedua diijabah doanya, yang ketiga adalah diberikan rezeki, yang keempat diberikan maghfirah, dan yang kelima dimudahkan atau dibuka pintu taubatnya. Tentu ini Al-Imam Al-Ghazali berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekayaan, sandarannya adalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 28. Fasawfa yugnikumullahu min fadli. Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dan karunia jika ia menghendaki. Sandaran yang kedua tentang doa ijabah adalah fayuksibu ma tad'una ilaihi insya'a. Dia hilangkan apa bahaya dan siksa yang karenanya kamu memohon. Sandaran yang ketiga tentang rezeki adalah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, An-Nur ayat 38. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa batas. Sandaran yang keempat tentang maghfirah adalah Quran surah An-Nisa ayat 48. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni apa dosa selain syirik kepada Allah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Sandaran yang kelima tentang taubat adalah wa yatubullahu ala man yasha. Dan Allah menerima taubat orang yang dikehendaki. At-Taubah ayat 15. Ini sandarannya atau dasar darinya. Mengenai pertanyaan dari Bapak tadi tentang ada saudara kita yang dakwahnya luar biasa, tetapi istrinya menuntut. Ini dalam bidang santri atau kiai, ini memang temannya. Kalau santri kiai sudah gak aneh. Jadi kalau kita syiarnya kencang, biasanya istri kita kayak gitu. Sebabnya, jadi itu ujiannya itu. Istiqomahkah kamu atau tidak? Sama yang dirasakan oleh para pendakwah itu hampir seperti itu. Tinggal tergantung si pendakwahnya ini niatnya itu karena Allah apakah karena manusia. Kalau dia niatnya karena Allah, lillah fillah, semata-mata hanya mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun rintangannya dari makhluk Allah itu kecil. Dia tergantung si hambanya yang berdakwah ini. Dan memang berdakwah ini berat. Dan saya sepakat kepada pendakwah yang ikhlas fillah. Dia mengajar ngaji tanpa meminta imbalan. Saya sangat sepakat. Karena ilmu agama ini harus disebarkan ke setiap makhluk, dan tujuan kita adalah menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Jadi kalau ngaji, umpamanya ya ngaji TPA atau anak-anak atau pesantren santri itu pesantren salaf itu nggak pernah minta bayaran. Karena apa? Kalau minta bayaran
nanti kalau yang tidak mampu gak bisa ngaji. Saya nggak bisa ngaji karena misalnya bayarnya 100.000 per bulan. Nah ini yang berdosa siapa? Jadi yang penting si pendakwahnya lillah fillah. Kalau sudah lillah fillah, maka wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, kalau betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan rezeki dari mana saja yang dia tidak sangka-sangka. Allah keluarkan dari setiap masalahnya. Jadi persoalannya Pak, bukan di istri, bukan di keluarga, bukan di masyarakat, bukan, tetapi di hati si pendakwah atau di hati kita yang mendakwah. Sebagai pendakwah, apakah kita itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Apakah ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau kita lihat biografi Rasulullah SAW berdakwah, itu tidak ada senangnya. Di Mekah, diuber-uber mau dibunuh. Sampai ke Madinah juga sama perjuangannya, berperang dan yang lainnya. Jadi mungkin jawaban saya adalah bukan karena ujiannya Pak ya, dari pasangan hidup atau itu tidak, itu perkara kecil. Kalau mamanya istri cewek itu perkara kecil, istri minta itu perkara kecil, karena memang istri seperti itu. Jangankan istri kita, Siti Hawa saja istri Nabi Adam di surga yang serba ada masih minta lagi, apalagi istri kita. Betul nggak Pak? Jadi kalau sampai tadi putus asa ya, pertanyaan Bapak tadi ya, itu disayangkan. Karena kalau niatnya lillah fillah, apapun permasalahan tidak akan ada yang sulit kalau niatnya lillah fillah. Itu saja Pak ya, jawaban dari saya. Mungkin bisa berkenan untuk Bapak dan juga untuk jamaah yang lain. Jadi niatnya lillah fillah. Maka saya Pak punya pengajian TPA-TPI. Saya sudah hampir berjalan 15 tahun kurang lebih. Saya gratiskan, gratis. Ada yang 3 tahun belum bayar sama sekali. Akhirnya belum pernah. Saya apa? Karena begini, semakin saya pakai administrasi, pakai SPP atau bayaran ngaji ya, masuk sekolah berbeda, maka semakin tidak ada rasa ikhlas dalam diri saya. Nanti kalau saya pakai SPP, Pak Budi ya, oh ini anak ini belum bayaran 3 bulan. Saya lihatin mukanya, waduh 4 bulan belum bayaran. Ini 5 bulan belum bayaran lagi. Kira-kira ngajar saya ikhlas tidak Pak? Ikhlas tidak? Tidak. Karena patokan saya adalah kartu SPP. Kalau saya loloskan, saya gratiskan lillah fillah, maka tidak ada beban bagi saya. Mau ngasih saya silakan, buat istri gak jadi masalah, karena rezeki saya bukan di murid saya, tetapi rezeki saya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lain. Kalau niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih bisa makan dan minum dan juga bisa beraktivitas seperti orang-orang pada umumnya, ya Pak. Ini karena ilmu agama ini tidak bisa dibatasi dengan administrasi yang ketat seperti keuangan. Bayangkan pesantren sekarang Pak harus 20 juta, 25 juta. Lalu bagaimana orang-orang yang nggak mampu? Kira-kira mereka bisa nggak? Tugas kita adalah sebagai seorang muslim adalah menyebarkan agama Allah ini dengan cara yang mudah, agar kaum saudara kita muslim bahkan di luar muslim itu bisa mengenyam pendidikan agama. Endingnya, puncaknya adalah agar mereka semua selamat dunia dan akhirat bareng-bareng dengan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi PR kita. Ya, kalau pesantren nggak salah.
Tapi kalau 20 juta itu kalau orang kampung yang membantu, yang tukang wajib, biarin anak saya nggak bisa ngaji juga. Habis gimana saya nggak punya duit? Nah ini mudah-mudahan pengurus masjid Al-Muhajirin bisa membuka rumah tahfiz atau pesantren yang gratis untuk orang-orang tidak mampu, agar mereka bisa mengenyam pendidikan dan bisa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Demikian. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Menempatkan syukur yang benar, ya kita pahami bahwa kalau kita mendapat kebahagiaan atau keberuntungan kita bersyukur, kalau kita mendapat musibah kita bersabar. Nah ini ada sebuah kejadian Ustaz. Kebetulan ini mertua saya yang cerita Ustaz, pada tetangga. Ada seorang tukang beca yang hidupnya susah, tapi dia bersyukur, terutama juga melihat istrinya adalah orang yang baik ya. Akhirnya dia diberi, karena bersyukur diberi istri lagi Ustaz, jadi istrinya 2. Nah ternyata hidupnya makin susah Ustaz. Nah setelah itu dia tetap bersyukur, akhirnya tambah 1 lagi istrinya Ustaz, jadi 3. Nah setelah kejadian itu ternyata istrinya berembukin, akhirnya masing-masing membuka usaha Ustaz, jualan warung itu. Nah ternyata setelah 3 ini istrinya kehidupannya semakin membaik Ustaz. Jadi masing-masing dibuka dagangan warung itu. Tetapi yang jadi masalah adalah suaminya jadi tidak bekerja Ustaz, karena sudah cukup dari hasil istrinya 3 ini. Nah pertanyaan saya ini Ustaz, bagaimana menempatkan syukur itu tadi Ustaz? Yang pertama sudah benar jalannya karena mensyukuri apa yang dia dapat walaupun berusaha, tapi begitu dia sudah istrinya bekerja, 3-tiganya dia jadi tidak bekerja Ustaz, mengandalkan dari dia itu. Nah menurut Ustaz bagaimana Ustaz dengan kondisi seperti ini? Terima kasih Ustaz. Baik, itu langsung kontan ya. Yang jelas ketika seseorang bersyukur itu ada rasa di hatinya tentram dan merasa puas dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya. Ini rasa syukur yang ada di dalam seseorang atau jiwa seseorang. Ketika dia bersyukur kepada Allah, dia merasa puas, merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepadanya, sehingga dia tidak ada terbersih di dalam hatinya, wah ingin punya kayak begini. Dia sudah puas dengan apa yang sudah Allah berikan. Mengenai tentang tadi Bapak sampaikan dengan syukur bisa menambah istri, ya mungkin itu beda orang ya, beda nasib ya. Dan memang kalau sudah 3 itu ya mungkin kalau mampunya sudah ketapannya 3 gitu ya. Tetapi tadi Bapak sampaikan ketika sudah mapan suaminya tidak bekerja ya. Ini masuknya karena fikih Pak. Kalau untuk suami itu masuknya karena fikih. Kalau fikih itu mengatakan bahwa tanggung jawab nafkah secara lahir batin itu ya dari suami. Jadi walaupun istrinya bisa usaha, ya seorang suami wajib tetap memberikan nafkah baik lahir maupun batin, gitu Pak, sesuai dengan kemampuan seseorang suami. Jadi jangan sampai istrinya sudah usaha, saya mau main catur aja, main apa, mancing aja ke kolamnya. Tetap seorang suami harus berusaha sekuat tenaga semampunya memberikan nafkah lahir dan batin, karena itu kewajiban dari seorang suami kepada istri dan anak-anaknya.
kalau tidak dilaksanakan oleh seorang suami, tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anaknya, maka dia berdosa besar. Walaupun sudah berpisah, tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Jadi kebanyakan ketika seseorang sudah berpisah dengan istrinya dan istrinya dibawa oleh anak dan anak-anaknya dibawa oleh istrinya, kadang suami ini terlena tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ya, dia sudah nikah lagi, tapi anak dari istri pertama tidak diberikan nafkah seperti mestinya, maka biasanya kehidupan itu kurang berkah. Kurang berkah. Kenapa? Karena dia sudah melanggar apa yang menjadi kewajibannya, yakni memberikan nafkah kepada keluarganya. Gitu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau menanyakan terkait dengan pada syukur tadi, kita salah satunya dibukakan pintu maghfirah oleh Allah Subhanahu. Ya, dibukakan pintu maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu ayat tadi yang dijadikan dasar Ustaz adalah Allah mengampuni dosa-dosanya manusia kecuali dosa syirik gitu ya. Nah, dalam pemahaman ini seperti apa itu Ustaz? Allah mengampuni semua dosa, tapi dosa syirik Allah tidak ampuni. Padahal mungkin kita gitu ya pernah bisa terkait dengan praktek seperti itu. Misalkan pada saat musim cincin kita memegang cincin ataupun ada hal-hal lain, bahkan termasuk ria pun juga ada syirik yang kecil gitu ya. Nah, terus juga ada ayat yang dalam surat Az-Zumar, saya lupa surah ayatnya, dan jadi yang terkait dengan katakan kepada kuliah ibadiah dan yasruqala anfusihim la taqulu min rahmatillah ini. Jangan kamu berputus asa akan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa umat manusia gitu. Karena Allah sebagai pengampun gitu. Jadi, nah hubungan dengan ayat ini di mana salah satu dalam surat Az-Zumar Allah mengatakan kepada umat manusia, janganlah kamu berputus asa akan rahmat Allah. Artinya, kamu berharaplah atas rahmat Allah, akan dosa-dosa kamu yang sekian banyak, karena Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya gitu. Nah, hubungan dengan ayat tadi bahwa Allah akan mengampuni tapi kecuali dengan dosa syirik, seperti apa antara satu ayat ini dengan ayat tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan yang luar biasa ya. Tentang syirik. Syirik itu ada dua ya. Ada syirik khafi. Syirik khafi itu syirik yang samar. Ini syirik yang seperti ada sifat riya di dalam hati kita. Ini namanya syirik khafi. Ngaji pengen dipuji sama orang, atau kalau kita melakukan sesuatu ingin pujian orang lain, atau kalau kita sholat di rumah cepat, tapi kalau di masjid Allahu Akbar, gerakan yang benar-benar dibuat tertib, anggota tubuhnya sempurna. Ini kalau di masjid. Tapi kalau di rumah mah cepatnya minta ampun. Ini termasuk si riya dan riba. Ini syirik khafi. Masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diampuni adalah syirik yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia menganggap ada Tuhan bagi selain Allah dan tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syirik seperti inilah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia bertuhan kepada selain Allah. Nah, ini
ini syirik yang seperti ini yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seperti kita batu cincin ya. Ini batu cincin ada apa? Ada keramatnya itu. Jadi ini masih dimaaf ya. Tapi kalau sudah meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah, alhamdulillah, maka ini termasuk syirik yang besar dan tidak akan diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala. Mengenai korelasi antara ayat ini dengan ayat yang janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita lagi ada kesulitan rezeki, jangan berputus asa atas rahmat Allah, karena rahmat Allah itu luas. Ya, Allah siapkan rezeki itu luas. Ketika kita dapat musibah, jangan putus asa karena rahmat Allah itu luas. Ini maksudnya. Jadi kembali lagi bahwa dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa syirik besar, yakni menyekutukan Allah, yakni bertuhan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini saya baik. Baik, karena sudah sampai sore. Mungkin jawaban-jawaban dari saya mungkin ada kurang berkenan, mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, intinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala berusaha semampu mungkin untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita, dan tetap istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, karena yang akan kita bawa nanti menghadap Allah masuk ke alam barzakh, lalu nanti kita akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah, yakni bekal amal soleh kita. Ya, maka sisa umur ini yang kita tidak tahu kapan berakhirnya, bisa nanti malam, bisa besok pagi, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun ini, kita tidak tahu sisa umur kita ini. Maka sisa umur yang Allah berikan dan Allah rahasiakan kapan ini berakhirnya, kapan ajal kita akan dicabut, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh sebanyak-banyaknya untuk bekal kita. Karena kalau kita nanti sudah mati, Pak, tidak ada yang bisa membantu kita. Istri kita ya kira-kira ngikutin gak, Pak? Enggak, pulang lagi. Anak kita balik lagi, harta kita balik lagi, teman-teman kita, Pak, saya Pak, banyak teman-teman saya ini orangnya fleksibel Pak dalam bergaul. Teman saya banyak, kalau sudah mati Pak, kita paling sehari mereka mengucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, baik di Facebook, di WA, ataupun di lain. Selebihnya mereka lupakan kita, karena mereka pun banyak urusan masing-masing. Gak ada yang peduli sama kita, Pak. Anak kita belum tentu. Kalau anaknya nggak bisa ibadah, anaknya nggak bisa berdoa, nggak ngerti agama, mau doanya gimana? Mau ibadah bagaimana? Ya, istri kita, wallahu a'lam. Yang paling nyata adalah amal soleh kita yang nanti akan menemani kita. Maka orang-orang yang berjamaah sholat subuh di masjid dan rajin mencari ilmu, hakikatnya dia sedang mempersiapkan temannya dan sedang sayang akan jiwa raganya untuk persiapan nanti di alam barzakh dan di alam akhirat. Karena kalau kita sudah mati, sudah Pak, nggak ada gunanya kita. Biarpun nama kita besar, gelar kita banyak, kalau kita sudah meninggal, nggak ada orangnya, Pak. Kang ini mengaku-ngaku nggak ada. Sudah mati ya mati, nanti diganti dengan generasi selanjutnya. Kita sudah menjadi kenangan. Maka persiapkan sisa umur ini untuk kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ajal itu kalau sudah datang tidak bisa dimajukan barang sedetik pun, tidak bisa dimundurkan barang sedetik pun.
Allah berfirman, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan baik penyampaian dan jawabannya. Mudah-mudahan pengajian kita Allah Subhanahu wa taala berkahkan. Jadi saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.